Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikian. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi Bunke bahasa Jepang, yang dimana pada materi kali ini ada beberapa bunke yang minasang atau cukup banyak. Contohnya itu seperti ada dekimas, kotoga dekimas, kotodes, dan lain-lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke materinya saja. Yang pertama itu ada dekimas. Di sini dekimas itu artinya yaitu bisa. Di sini ada jika kata benda kemudian partikelnya ga, contohnya itu pingpong ga dekimas, itu artinya bisa pingpong. Kemudian ada partikel sumimasen bunke kotoga dekimas, yang artinya juga bisa. Di sini menggunakannya itu kata kerja jiso. Kata kerja jiso itu yang terakhirnya itu ru. Contohnya itu kanji o yomu sumimasen, kanji o yomu kotoga dekimas, yang artinya itu bisa membaca kanji. Yang berikutnya itu ada bunke kotodes. Di sini yang artinya itu untuk hobi ya minasang. Penggunanya itu kata kerja jiso sama. Contohnya yaitu ada watashi no sumi sumimasen, watashi no sumi wa badminton o suru kotodes, yang artinya itu hobi saya adalah bermain badminton. Yang berikutnya itu ada bunke kotoga sukides, yang artinya itu suka. Dalam bunke ini itu ada beberapa, yaitu kata kerjanya menggunakan jiso, kata sifat ikut, kata sifat na, dan juga kata benda no. Contohnya saja yaitu ada saka o suru kotoga sukides, yang artinya itu suka bermain sepak bola. Baik, poin berikutnya yaitu membedakan kata kerja, yang dimana kata kerja nani ru, koto, atau no. Contohnya itu saka suru no ga sukides, dimana di sini kan kata kerja ditambahkan no kemudian ga, maka di sini membedakan kata kerja yang artinya sama, suka bermain sepak bola. Poin berikutnya yang kelima ada maini. Maini ini artinya sebelum, dan juga maini mai juga bisa untuk menerangkan lamanya waktu. Di sini menggunakan kata kerja jiso ya minasang. Contohnya itu taberu maini mizu o nomimasu, yang artinya itu sebelum makan akan minum terlebih dahulu. Jika mae itu menerangkan lamanya waktu, contohnya itu niji mae, yang artinya itu sebelum jam 2.
Yang poin berikutnya itu Futsuke K. Di sini K itu untuk menerangkan keterangan ketidakpastian, akan tetapi dengan menggunakan kata tanya. Itu di sini ada menggunakan kata sifat i, kata sifat na, dan kata bendanya itu ikut. Contohnya saja yaitu Eigaga, Nanjini, Haji Maruka, Wakarimaseng. Jadi di sini ada K-nya yang minasang. Berarti filmnya dimulai jam berapa? Di sini tanda tanya. Terus Wakarimaseng, tidak tahu atau saya tidak tahu. Yang berikutnya itu yang ketujuh ada partikel semaseng bunke kadoka, yang mana artinya nani atau tidaknya. Di sini itu menerangkan ketidakpastian tanpa kata tanya. Berarti kadoka sama ini itu sedikit berbeda. Jika poin ke-6 itu ada K-nya yang minasang di sini. Sedangkan kadoka itu langsung saja, karena dalam bunke kadoka ini kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda diikutkan ya minasang. Contohnya itu ada sensei wa kyoshisu ni iru kadoka shirimasen. Berarti yang artinya dari sensei dulu ya, dari wa sensei guru, kemudian ini ya minasang iru kadoka, ada atau tidaknya di ruang kelas, shirimasen tidak tahu. Poin berikutnya yang ke-8 ada to omoimasu, yang bermakna itu bermaksud. Di sini itu menggunakan kata kerja ikoke, ajakan, dan juga tai, ingin. Contohnya yaitu bentuk ajakannya dulu ya minasang. Berarti ko eng iko to moi asimaseng. Ko eng iko contohnya saja yang bentuk ajakan ya minasang seperti berikut. Ko eng iko to omote imas, yang artinya itu bermaksud pergi ke taman. Yang berikutnya itu ada bentuk tai, berarti ko eng ikitai to omote imas, bermaksud ingin pergi ke taman. Berarti di sini bentuk tai, di sini bentuk ko, ajakan. Yang poin berikutnya itu ada sumorik, yang artinya itu bermaksud. Dalam sumori ini menggunakan kata kerja jiso, ru, dan juga nai. Contohnya itu toshokan iku sumori des, yang artinya itu bermaksud pergi ke perpustakaan. Bunke yang ke-10 ada yotai. Di sini artinya berencana ya minasang. Kata kerjanya itu sama, jiso atau bentuk ru, kemudian ada nai, kemudian ada kata bendanya disambung no. Contohnya yaitu raisu nihong iku
yotai des, yang artinya itu raisu minggu depan, yotai dulu berencana, kemudian iku pergi, kemudian nihong ke Jepang. Berarti raisu nihong iku yotai des, minggu depan berencana pergi ke Jepang. Ada contoh lagi yaitu heya de benkyou no yotai des. Berarti di sini menggunakan no ya minasang, kata benda, yang artinya itu berencana. Dari sini yotai berencana belajar di kamar. Poin berikutnya yaitu ada to imas, yang artinya itu berkata atau bernama. Contohnya itu ada mirasan wa ikuto imas. Sekali lagi, mirasan wa ikuto imas, yang artinya itu saudara Miller berkata akan pergi, gitu ya minasang. Sugi poin berikutnya yang ke-12 itu ada to omoimas, to kangaimas, dan to kekimas. Di sini artinya itu berpikir, sama berpikir, bertanya atau mendengar. Contohnya itu ada ikuto omoimas, berpikir akan pergi, gitu ya minasang. Poin berikutnya itu ada yoni narimas, yang artinya mulai menjadi bisa. Di sini itu menggunakan kata kerja kanoke atau kebisaan, dan juga kata kerja jisoru. Di sini jisoru itu artinya mulai menjadi ya minasang. Contohnya saja ada hiragana ga kakeru yoni narimas. Berarti dari sini narimas, ni narimas berarti mulai menjadi bisa, kakeru menulis, kemudian hiragana berarti hiragana ga kakeru yoni narimas, mulai menjadi bisa menulis hiragana. Kemudian ada contoh yang kedua, kanji ga yomu yoni narimas, yang artinya mulai menjadi membaca kanji, seperti itu ya minasang. Poin berikutnya yang ke-14 ada yaitu kotoni narimas, yang artinya itu diputuskan, memutuskan, atau yang memutuskannya itu bukan pribadi atau bukan dari kita sendiri. Di sini yaitu kata kerjanya itu menggunakan jiso dan juga nai. Contohnya saja yaitu ada ryosing ni raisu kekong sumimasen, ryosing ni raineng kekong suru koto ni narimas, yang artinya itu diputuskan oleh orang tua akan menikah tahun depan. Jadi di sini keputusannya itu bukan dari kita, tetapi dari orang tua atau dari orang lain ya minasang. Ada contoh lainnya yaitu karadaga warui kara si aini sangka sinai kotoni
narimas. Karena badannya tidak enak, berarti diputuskan tidak dapat kotoni narimas diputuskan, Sinai tidak dapat mengikuti atau berpartisipasi si Aini dalam pertandingan. Sekali lagi, kara daga warui kara si Aini sangka Sinai kotoni narimas, berarti karena badannya tidak enak diputuskan tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan. Poin berikutnya itu ada ni narimas. Di sini itu kata artinya itu kata menyopankan ya minasang. Di sini kata kerja, masnya dicoret masnya, kemudian ada kata sifat i nya itu diganti ku, kata sifat nya itu diganti ni, kemudian kata bendanya juga diganti atau ditambahkan ni ya minasang. Contohnya itu ada sensei wa oheyani hairini narimas, berarti artinya itu guru akan masuk ruangan. Di sini heya kata benda kemudian ditambahkan ni ya minasang. Kemudian poin berikutnya yaitu ada yoni simas, yang artinya itu berusaha untuk. Kata kerjanya itu menggunakan kata kerja jiso dan juga nai negatif. Contohnya itu astawa narubeku hayaku sumaseng. Astawa narubeku hayaku kuru yoni simas, berarti artinya itu besok berusaha untuk sebisa mungkin datang cepat. Berarti dari sini dulu ya minasang. Asta besok, yoni kemudian yoni berusaha untuk, kemudian narubeku sebisa mungkin, kemudian kuru datang cepat. Itu yang minasang mengartikannya. Sugi ada poin yang ke-17 yaitu ada kotoni simas, yang artinya itu memutuskan untuk. Kata kerjanya itu jiso juga kemudian nai. Contohnya itu nihongo benkyou suru koto ni shimasu, berarti memutuskan untuk belajar bahasa Jepang. Yang berikutnya itu ada o nani nani atau go nani nani shimasu, yang di sini artinya itu merendahkan diri ya minasang. Contohnya itu ada watashi wa oheyani hairi shimasu, berarti artinya saya akan masuk ke kamar, tetapi di sini artinya sama, tetapi di sini ada simasnya, itu kita merendahkan diri. Poin terakhir yaitu ada bentuk ikoke, kemudian ada to shimasu, yang artinya itu berusaha untuk. Di sini ada kata kerja jiso, nai, kemudian yoni, yang artinya itu supaya, semoga. Contohnya itu seperti gokaku suru yoni,
yang artinya itu supaya atau semoga lulus. Kemudian ada yang berikutnya, ada ni simas atau memutuskan atau memilih. Di sini ni simas itu kata sifat i-nya itu diganti ku, kemudian kata sifat na atau kata bendanya itu ditambahkan ni. Kata sifat bertemu dengan kata kerja, kemudian na kata benda ni itu ketemu kata kerja aktif ya minasang. Baik ya minasang, mungkin sekian dulu dari saya. Mungkin bila ada kata-kata atau penjelasannya yang salah atau kurang maksimal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Konbanwa minasang. Selamat istirahat semuanya.